Halo Sobat Kodia, kembali lagi bersama saya, Seli Warga, yang dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang abstrak dalam OOP. Nah, apa itu abstrak? Abstrak adalah kelas dasar yang hanya digunakan sebagai kerangka atau template bagi kelas-kelas turunannya. Abstrak kelas ini sendiri biasanya tidak memiliki implementasi lengkap dan tidak bisa langsung dibuat objeknya. Fungsinya adalah untuk memaksa semua kelas turunan agar memiliki metode tertentu sesuai aturan atau struktur yang sudah ditentukan di abstrak kelas. Nah, untuk manfaat dan kapan digunakannya, abstrak kelas ini berguna ketika ingin menentukan kerangka dasar program, memastikan setiap subkelas memiliki metode tertentu, dan membuat sebuah kode lebih konsisten dan mudah dikembangkan. Kapan digunakan? Saat kamu membuat struktur besar dan ingin semua turunan memiliki metode yang sama tapi bisa dengan perilaku yang berbeda. Dan untuk implementasi abstrak di Python, yang pertama kita harus membuat abstrak kelasnya terlebih dahulu. Nah, dari Python sendiri itu menyediakan modul ABC atau bisa disebut abstract base class. Nah, modul itu digunakan untuk membuat abstrak class. Nah, kita bisa masuk ke dalam program, kita akan menerapkan eee, kelas abstrak. Di sini kita bakal, import dulu, modulnya, from ABC, import ma abstract method. Nah, kita akan import modulnya. Kemudian kita bakal ngebuat kelas untuk abstraknya nih, namanya kita kasih mahasiswa base. Nah, kita kasih dalamnya ABC, modul tadi ya. Kemudian kita inisialisasi seperti biasa, ada nama, umur, kemudian di sini kita akan menambahkan, abstrak method dan di sini kita akan membuat, metode tampilkan info. Nah, fungsi dari, add abstract method ini, jadi, karena metode tampilkan info ini sudah diberikan add abstract method, maka semua turunannya itu wajib menggunakan, metode tampilkan info ini. Dan jika turunannya tidak menggunakan metode ini, maka, kelas dari anaknya tersebut tidak dapat dibuat objeknya, oke? Dan untuk, kelas mahasiswa biasanya seperti ini, kemudian kita membuat subkelas atau kelas turunannya, yaitu kelas mahasiswa dan mahasiswa beasiswa akan mewarisi dari, kelas abstrak tadi, yaitu mahasiswa base, dan akan mengimplementasikan metode tampilkan info sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di kelas mahasiswa yang sudah kita buat ini, di program sebelumnya, kita bisa tambahkan sini mahasiswa base. Nah, yang berarti dia mewarisi, eee, atribut dan metode yang dimiliki kelas abstrak ini. Kemudian kita di sini inisialisasinya akan menggunakan super, kita ganti super titik 2 kurung maksud saya, titik, underscore, init, underscore, kemudian nama, umur. Nah, jadi dia sudah mengimplementasikan, konstruktor dari si mahasiswa base ini. Kemudian, di kelas mahasiswa beasiswa, itu kita tinggal ubah mahasiswa ini jadi mahasiswa base. Sebelumnya dia mewarisi, kelas mahasiswa ini, tapi kita ubah jadi mewarisi si kelas abstraknya ini. Terus kita jalan. Nah, bisa kita lihat di sini programnya berjalan dengan normal. Oke, di sini kita bakal, ngecoba, membuat objek dari si kelas abstrak ini. Nah, kita komen dulu. Nah, di sini kita pengen ngebuat nih, dan membuktikan juga kalau kelas abstrak ini nggak bisa dibuat sebagai objek. Kita punya variabel s, sini kita ambil dari mahasiswa base, kemudian kita kasih nama Rafli dan umur 20. Nah, kalau kita run, nah dia bakal muncul nih type error. Can initiate abstract class mahasiswa base with abstract method, tampilkan info. Nah, karena
Abstrak kelas itu dia digunakan sebagai kerangka saja, bukan buat dijadikan objek. Nah, tujuan utama dari abstrak kan dia hanya menyiapkan atribut dan metode yang akan diwarisi oleh anak-anaknya. Jadi seperti itu untuk penjelasan abstrak. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.